sejahtera untuk kita semua. Oke, kembali lagi di POFA Podcast Fathia. Sebelum kita mulai, ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fathia Lifatunisa Al-Ghazali dengan NIM 2313408185 dari Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas BKI 6E. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi serta praktik penyusun pesan atau bahasa motivasi atau persuasi. Ini adalah materi dari MK Public Speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Oke, perkenalannya sudah selesai, kita lanjut ke materi. Di sini ada yang namanya perbedaan ceramah dan motivasi nih teman-teman. Motivasi itu adalah dorongan yang berasal dari dalam diri seorang untuk melakukan suatu tindakan demi mencapai tujuan tertentu. Motivasi juga membuat seseorang ini menjadi lebih semangat, percaya diri, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah. Sedangkan ceramah itu adalah cara penyampaian pendidikan, ilmu, atau nasihat secara lisan yang dilakukan oleh seorang pembicara kepada si pendengar. Ceramah juga biasanya digunakan dalam kegiatan pembelajaran, keagamaan maupun penyuluhan. Walaupun sama-sama dilakukan di depan umum ceramah dan motivasi juga memiliki beberapa perbedaan nih teman-teman. Yang pertama itu ada tujuan penyampaian. Terus kayak misalnya ceramah bertujuan memberikan ilmu pengetahuan, penjelasan, dan nasihat kepada si audien. Sedangkan motivasi juga bertujuan membangkitkan semangat dan mendorong seorang agar mau bertindak nih. Terus yang kedua itu ada isi materi. Isi ceramahnya itu lebih banyak membahas teori nih teman-teman, kayak faktanya dan penjelasan yang terstruktur. Sedangkan motivasi lebih banyak menggunakan kata-kata yang semacam inspiratif, pengalaman hidup, dan kisah yang dapat membangkitkan semangat. Tuh yang selanjutnya ada cara penyampaiannya nih teman-teman. Kayak misalnya cara penyampaian itu ceramah biasanya disampaikan secara formal, tenang, dan teratur. Sedangkan motivasi disampaikan dengan lebih emosional, dinamis, dan penuh semangat agar audiens ikut terbawa suasana nih. Di sini juga ada sumber materinya nih. Kayak sumber materi itu ceramah biasanya bersumber dari teori buku, ajaran agama, atau fakta ilmiah. Sedangkan motivasi banyak berasal dari pengalaman pribadi dan kisah inspiratif. Jadi dapat disimpulkan bahwa ceramah lebih menekankan pada penyampaian ilmu, sedangkan motivasi lebih menekankan pada membangun semangat dan dorongan mental. Materi selanjutnya ada persamaan ceramah dan motivasi nih teman-teman. Selain memiliki perbedaan ceramah dan motivasi juga. Oke, materi selanjutnya ada yang namanya persamaan ceramah dan motivasi nih teman-teman. Selain memiliki perbedaan, ceramah dan motivasi juga memiliki beberapa persamaan. Yang pertama itu sama-sama termasuk public speaking. Jadi ceramah dan motivasi sama-sama dilakukan di depan umum sehingga membutuhkan kemampuan berbicara yang baik. Yang kedua ini ada bertujuan mengaruhi audien. Kayak misalnya nih, keduanya sama-sama ingin memberikan pengaruh kepada pendengar baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, maupun tindakan. Yang ketiga ini memiliki struktur penyampaian nih teman-teman. Kayak ceramah dan motivasi biasanya memiliki susunan yang jelas, yaitu pembukaan, isi, dan penutup agar materi mudah dipahami. Yang keempat ini adalah membutuhkan kemampuan komunikasi. Dalam ceramah maupun motivasi, pembicara harus mampu menggunakan intonasi, ekspresi wajah, kontak mata, dan body language yang baik agar audiens tertarik mendengarkan. Terus yang kelima ini ada menyesuaikan. Yang kelima ini ada menyesuaikan dengan audiens. Kayak misalnya nih, materi yang disampaikannya itu harus disesuaikan dengan usia,
kebutuhan, dan karakter audiens supaya pesan yang diberikan dapat diterima dengan baik. Selanjutnya ada pengertian pesan. Kayak misalnya nih, pesan adalah informasi atau pernyataan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi. Pesan dapat terbentuk seperti verbal, seperti lisan dan tulisan, non-verbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan simbol. Di sini juga isi pesan dapat juga semacam berupa informasi, pengetahuan, hiburan, nasihat, motivasi. Pesan yang baik harus mampu menarik perhatian si audiens nih teman-teman. Harus mudah dipahami, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya nih, ketika seorang guru menyampaikan motivasi kepada siswa agar rajin belajar, maka pesan tersebut harus disampaikan dengan bahasa yang jelas dan menarik supaya si siswa ini mau mendengarkan. Menyusun pesan dan public speaking. Dalam public speaking itu, menyusun pesan sangat penting karena keberhasilan komunikasi bergantung pada cara penyampaian pesan tersebut. Setiap orang dapat memberikan makna yang berbeda nih teman-teman terhadap pesan yang sama karena dipengaruhi oleh pengalaman, persepsi, dan secara berpikir masing-masing. Oleh karena itu nih, seseorang pembicara harus mampu menyusun pesan dengan baik agar mudah dipahami audiens. Di sini juga ada cara penyusunannya nih. Kayak yang pertama itu menentukan tujuan. Terus yang kedua itu mengenali audiens. Yang ketiga menggunakan bahasa yang jelas nih. Yang keempat membuat pesan lebih menarik. Yang kelima menggunakan intonasi dan ekspresi. Terus yang keenam menyampaikan pesan dan yang keenam itu menyampaikan pesan dengan percaya diri. Di sini juga ada pengertian motivasi. Kayak misalnya nih, motivasi itu kan berasal dari kata motif, yaitu dorongan dalam diri seseorang nih teman-teman untuk melakukan sesuatu demi pencapaian tujuan tertentu. Motivasi sangat penting dalam kehidupan karena dapat membuat seseorang ini lebih semangat dan belajar, bekerja maupun menghadapi masalah. Kayak contohnya nih, seseorang siswa yang mendapatkan motivasi dari guru atau orang tua biasanya akan lebih semangat belajar dan tidak mudah menyerah. Di sini juga ada fungsi motivasi. Yang pertama itu menambahkan semangat, meningkatkan rasa percaya diri, mengubah pola pikir menjadi lebih positif, mendorong seorang melakukan tindakan yang baik. Oke, materi selanjutnya ada yang namanya persamaan ceramah dan motivasi nih teman-teman. Selain memiliki perbedaan, ceramah dan motivasi juga memiliki beberapa persamaan. Yang pertama itu sama-sama termasuk public speaking. Jadi ceramah dan motivasi sama-sama dilakukan di depan umum sehingga membutuhkan kemampuan berbicara yang baik. Dan yang kedua ini ada bertujuan mengaruhi audiens. Kayak misalnya nih, keduanya sama-sama ingin memberikan pengaruh kepada pendengar baik dalam bentuk pengetahuan, sikap maupun tindakan. Dan ketiga ini memiliki struktur penyampaian nih teman-teman. Kayak ceramah dan motivasi biasanya memiliki susunan yang jelas, yaitu pembukaan, isi, dan penutup agar materi mudah dipahami. Yang keempat ini adalah membutuhkan kemampuan komunikasi. Dalam ceramah maupun motivasi, pembicara harus mampu menggunakan intonasi, ekspresi wajah, kontak mata, dan body language yang baik agar audiens tertarik mendengarkan. Terus yang kelima ini ada menyesuaikan. Yang kelima ini ada menyesuaikan dengan audiens. Kayak misalnya nih, materi yang disampaikannya itu harus disesuaikan dengan usia, kebutuhan, dan karakter audiens supaya pesan yang diberikan dapat diterima dengan baik. Di sini juga ada langkah-langkah menyusun teks nih. Yang pertama itu teks persuasif itu adalah teks yang bertujuan mengajak atau memengaruhi seseorang agar mengikuti apa yang disampaikan. Di sini juga ada langkah-langkah menyusun teks ini. Yang pertama itu menentukan tema.
Di sini juga ada langkah menyusun teks persuasif. Teks persuasif itu adalah teks yang bertujuan mengajak atau memengaruhi seseorang agar mengikuti apa yang disampaikan. Di sini juga ada langkah-langkah menyusun teks persuasif. Yang pertama itu menentukan tema, menentukan topik yang akan dibahas agar pembahasan ini lebih fokus. Kayak contohnya, penting percaya diri, semangatlah dan menjaga kesehatan. Yang kedua itu menentukan tujuan. Menentukan tujuan itu dari teks persuasif. Kayak misalnya nih untuk mengajak motivasi atau mengaruhi pembaca. Yang ketiga ini mengumpulkan data dan fakta. Teks persuasif harus didukung dengan fakta atau pendapat agar lebih meyakinkan. Terus yang keempat ini menyusun kerangka teks nih. Kayak misalnya nih, kerangka dibuat agar isi teks tersusun dengan rapi dan mudah dipahami. Biasanya terdiri yang pertama itu pembukaan, isi, penutup. Terus yang kelima ini menggunakan bahasa persuasif. Kayak gunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, jangan menyerah, yuk. Terus yang keenam ini membuat penutup yang meyakinkan nih teman-teman. Kayak misalnya penutup harus dapat memperkuat ajakan agar si pembaca ini atau pendengar tertarik mengikuti isi pesan. Kayak misalnya nih contohnya teman-teman, ayo mulai sekarang kita lebih percaya diri dan berani menunjukkan kemampuan yang kita. Materi yang saya sampaikan sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita bakal ketemu lagi minggu depan. Bye bye.